Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana afwabal ilmi wa afwabal barakah wa afwabal rizqi wa afwabal quwwah wa afwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat umur sebagaimana yang kita rasakan pada saat hari yang berbahagia ini. Dan juga sholawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada hari ini, hari Kamis, hari ini adalah hari pertama kita berpuasa, yang mana pada bulan Rajab dan Sya'ban kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengabulkan doa kita. Tentu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengabulkan doa kita, lantasnya seorang hamba, lantasnya seorang manusia yang sudah Allah kabulkan doanya harus memenuhi janjinya. Allah itu, apakah itu janjinya? Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah sampaikanlah umurku pada bulan Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan umur kita di bulan Ramadan. Lantas setelah Allah menyampaikan umur kita pada bulan Ramadan, terus kita mau ngapain? Apakah kita puasa tidak? Ini yang akan mau kita bahas. Baik saudaraku dimanapun Anda berada, tema kita pada sore hari ini adalah tentang puasa dan keimanan yang hakiki. Tema kita ini adalah bersangkut paut, yaitu tentang puasa dan keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang terdahulu. Supaya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Baqarah ayat 183 ini Allah menyeru kepada manusia, Allah menyeru kepada orang beriman. Allah tidak menyeru kepada manusia, tetapi Allah menyeru kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kata Allah. Kenapa tidak sekalian manusia? Inilah sangkut pautnya dengan keimanan. Jadi orang yang berpuasa tentu harus memiliki iman yang hakiki. Itu. Jadi puasa dengan keimanan ini itu sangkut paut. Banyak orang yang di bulan puasa
dia tidak berpuasa, tentu ada tanda tanya. Kenapa dia tidak berpuasa? Pasti keimanannya ini bermasalah. Saudaraku, dimanapun Anda berada, selanjutnya apakah itu keimanan? Keimanan adalah yang sering kita dengar ketika para khutbah, para khotib kita menyampaikan takwa itu kan sama seperti iman. Jadi mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala telah larang. Meninggalkan seluruh apa yang Allah larang. Berarti konteksnya ini adalah kembali kepada Al-Quran hadis. Dan mengerjakan seluruh apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tentu apa standar atau tolak ukur supaya kita bisa mengetahui, tentu harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa dikembalikan kepada Al-Quran hadis? Karena itu adalah sumber hukum kita. Kita umat Islam setelah Rasulullah SAW meninggal, beliau tidak meninggalkan harta, beliau tidak meninggalkan tahta, dan beliau tidak meninggalkan keuangan. Tetapi yang beliau tinggalkan adalah dua. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tolak standar ukuran halal haram itu adalah kepada Al-Quran hadis. Jadi iman ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hasan yang mengatakan, innal imana laisa bitahalli wala bitamanni, innal imana ma waqarabi fil qalbi wa saddaqahu bil amali. Sesungguhnya iman itu bukan kata-kata yang manis atau bukan juga angan-angan. Nah, itu. Sungguh iman itu adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi keimanan itu bukan hanya kata-kata yang manis yang keluar dari lisan seseorang, bukan hanya angan-angan, tetapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Seperti apabila kita mencintai seseorang, itu tidak cukup dengan dari lisan, tak cukup dengan angan-angan, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Seperti apa? Ketika kita mencintai seseorang, tidak hanya kita harus memberikan pujian-pujian, tetapi langsung pinang dia, langsung segerakan. Nah, itulah iman yang kokoh. Bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang tadi itu adalah kecintaan kita kepada makhluk. Ini keimanan kepada Allah, kecintaan kepada Sang Khalik. Maka tidak cukup dengan kata-kata manis, tidak cukup dengan angan-angan, tetapi harus dilakukan dengan perbuatan. Perbuatan seperti apa? Tentu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Saudaraku, dimanapun Anda berada, pada puasa dan keimanan yang hakiki ini adalah salah satu tanda orang mukmin, tanda bahwasannya kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak kepada seluruh saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, khususnya kepada Al-Fakir sendiri, mari kita jadikan Ramadan tahun ini meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan silaturahmi kita kepada saudara-saudara kita. Kita tidak akan tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Maka jadikanlah Ramadan tahun ini seperti Ramadan terakhir. Kenapa saya katakan seperti itu? Supaya kita bersungguh-sungguh dalam meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kultum yang singkat ini, mudah-mudahan Al-Fakir sendiri dan juga kepada seluruh saudara-saudaraku mendapatkan pencernaan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Ikuti terus kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah Kampus. Insya Allah selama full bulan Ramadan ini kita akan tayangkan video-video dakwah-dakwah pendek yang akan dilakukan oleh Lembaga Dakwah Kampus Tayak Al-Kifayah Riau. Selamat berjumpa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.